Iya, boleh. Silakan sebarkan presensi manual dulu. Nanti saya pindahkan sebentar ke laptop. Karena laptop saya lagi apa namanya? Lagi bermasalah. Lagi lowbat, biasanya juga lowbat. Hanya ini berapa orang? 4, 7, 10 ya. 10 orang. Kumpulnya hanya 2 orang ya. Memang cuma 2 orang ya? Ada 4 orang, 4 atau 5? 5 orang. Dan 2 orang ini, jadi hanya 2 orang. Silakan sambil dijalankan ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. WSN bisa. Ngantuk saya dengar kalian. Semangat dong. Selamat siang. WSN bisa. Hukum yes. Saya ingin melihat mimik kalian atau raut muka kalian. Ya, semangat itu. Mengucapkan moto ya semboyan universitas itu harus semangat. Jangan kayak orang belum makan. Sudah makan tadi sahur toh. Itu kan sahur tuh makan sekarang bagi muslim. Selamat siang. Siang. WSN bisa. Hukum yes. Mana gerakan tangannya? Kalau bisa tuh harus begini, Tai. Kalau yes begini, yes. Kayak orang menang itu. Kayak orang menang lotre. Ini yang kemarin sering pasang lotre. Sering kok. Atau pernah menang game? Menang toh? Yes dah. Menang game. Kalau memang yang itu yang game yang pakai chip biasa dah. Kalau ini yang apa itu lagi istilahnya itu yang kereta itu. Begitu harus semangat. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu bersemangat. Tunggu aba-aba dari saya. Selamat siang. Siang. WSN bisa. Hukum yes. Nah, itu dong. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku peserta mata kuliah Hukum Acara Perdata. Ya. Para bunga dan para kumbang. Ya, kumbang cuma 2 orang. Ya, bunganya ada seberapa nih bunganya? 8. Ya. Yang cantik-cantik semuanya, yang ganteng. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah saya Hukum Acara Perdata. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi tentang sebenarnya masih materi yang lalu, pengajuan gugatan. Nah, kali ini kita masuk sub materinya adalah para pihak di dalam pengajuan gugatan. Jadi dalam mengajukan gugatan itu ada pihak yang perlu dipahami, yang perlu diketahui, ya, yang perlu diingat. Dan jangan salah-salah menempatkan para pihak pada posisinya. Langsung saja, karena hari ini ada kegiatan bulan Ramadan juga ini, masih saya yakin kalian pasti juga ingin istirahat di rumah ya. Jadi pihak dalam pengajuan gugatan itu ada kita kenal yang pihak yang pertama adalah penggugat, yang kedua adalah tergugat. Memang minggu lalu sudah pernah saya singgung, tapi tidak apa saya sampaikan secara detail di sini hari ini. Jadi di dalam mengajukan gugatan itu ada 2 pihak
Yang pertama adalah penggugat dan yang kedua adalah tergugat. Ini kalau gugatan. Kalau permohonan, karena ingat peradilan itu ada dua jenis ya, jurisdiksio contentiosa dan jurisdiksio voluntaria. Sudah tahu kan tulisannya? Sudah, voluntaria. Jadi kalau jurisdiksio contentiosa itu kita kena istilah penggugat dan tergugat. Dia namanya gugatan. Jadi kalau ada istilah gugatan berarti yakinlah bahwa itu adalah jurisdiksio contentiosa, artinya peradilan yang sesungguhnya atau peradilan yang ada sengketanya. Jadi ada konflik atau sengketa di antara para pihak. Nah, kalau di dalam jurisdiksio voluntaria, maka pihaknya juga ada dua, cuma kita kenal istilah pemohon dan termohon. Contoh kalau pengajuan permohonan ya, pihak dalam pengajuan permohonan misalnya si pemohon dalam perkara misalnya bukan perkara ya, tapi dalam permohonan penetapan sebagai ahli waris. Ya. Jadi pemohon di situ. Pemohon itu adalah para ahli waris, ya. Ya. Itu satu pihak cuma pemohon aja, ya. Tidak ada yang termohon, cuma pemohon semua. Nah, ada istilah termohon kalau misalnya permohonan pengangkatan anak. Jadi pemohon adalah orang tua, calon orang tua angkat. Yang termohon adalah calon anak angkat. Itu namanya pemohon dan termohon. Kalau permohonan pengangkatan anak. Atau di pengadilan agama misalnya, permohonan isbat nikah. Tahu isbat nikah? Jadi kalau kalian pernah nikah, tapi pernikahan kalian itu tidak didaftarkan di KUA karena urusan berkas kalian tidak mau repot-repot, begitu punya anak 2-3 ingin sekolah, maka pasti butuh akta ya. Ya, maka kalian uruslah isbat nikah di pengadilan ya, agama. Kalau agama Islam ya. Karena isbat nikah itu cuma ada di pengadilan agama, dan ada pengadilan lain. Itu nanya supaya pernikahan kalian itu diberikan status apa, penetapan sah. Sebenarnya sudah sah, tapi untuk lebih ada semacam kekuatan mengikat, butuh penetapan dari pengadilan supaya bisa terbit akta lahirnya. Supaya bisa terbit buku nikahnya. Ya, karena kalau buku nikah itu banyak fungsinya, banyak manfaatnya. Salah satunya adalah bisa mengurus akta lahir. Tanpa buku nikah tidak bisa mengurus akta lahir. Seperti itu ya. Makanya ya, buku nikah. Itu buku nikah itu dalam ini saya sekedar ya intermezzo lagi, karena banyak di luar sana menyatakan bahwa keabsahan perkawinan itu harus didaftarkan di kantor perusahaan agama atau di capir. Itu tidak menjadi, itu kesalahpahaman. Jadi keabsahan perkawinan itu kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, di situ secara jelas dinyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi cukup menurut agama saja. Kalau menurut agama yang mempelai itu sudah sah, maka salah perkawinan itu. Kalau dalam hukum Islam ketika ada rukun dan syaratnya, ya, ada walinya dan sebagainya, ya, sesuai dengan hukum Islam, maka itu sah, tidak perlu pendaftaran. Walaupun di ayat 2 dari pasal 2 itu menyatakan bahwa perkawinan didaftarkan di lembaga yang berwenang. Tidak ada kata harus, sehingga pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 pasal 2 itu merupakan ayat yang masing-masing memiliki substansi yang berbeda. Kalau ayat 1 itu substansinya adalah keabsahan, tapi kalau ayat 2 substansinya adalah anjuran supaya didaftarkan di lembaga yang berwenang. Kalau non-muslim maka didaftarkan di kantor catatan sipil. Kalau dia muslim, kedua-duanya muslim, maka didaftarkan di kantor urusan agama. Kalau salah satunya beda agama, saya heran, saya nggak tahu kalau beda agama mau didaftarkan di mana. Itu belum ada penjelasannya. Itu ya, saudara intermezzo. Nah, kembali kepada para pihak di dalam pengajuan gugatan. Sudah ini. Ada 10 orang ya.
Sebenarnya jumlah kalian ada berapa sih? 20 berapa? 21. Sudah 20 sekarang ya? Tidak. Oh, udah 1. Iya kan? Kan sudah dalam rumah ya. Berarti 20 sekarang. Iya, 20. 20 yang hadir cuma segini. Sebenarnya saya ingin menyampaikan biasanya dalam perkuliahan itu terkadang kalau saya tidak lupa memindahkan ini. Ini kan presensi kalian ya. Saya mau coba rahasiain. Ini kalau saya lupa sekarang ini kan kita sedang melakukan presensi online di sistem ya. Kadang ini saya lupa saya pindahkan ya. Karena saya isi di hari terakhir kuliah. Kadang saya isi semua, kadang-kadang hadir semua full. Seperti itu. Kalau saya lupa memindahkan itu karena kalau hari ini saya tidak pindahkan maka besok tidak bisa lagi dipindahkan. Tunggu lagi tertutup kuliah di ujian akhir pengurusan ini baru kita isi ulang. Kayaknya kan sudah hilang jadi saya tidak tahu siapa yang hadir. Jadi semua secentang hadir semua. Betul. Tapi ini jaga-jaga saja ya, jaga-jaga. Makanya jangan iri kalau nanti pas lihat dokumen teman kalian, oh ini kok hadir semua. Terkadang saya tidak mau pusing, saya kasih hadir semua. Tapi jangan terlalu istilahnya apa? Jangan iri pada teman yang tidak hadir karena sebenarnya itu kehadiran itu tidak terlalu pengaruh dengan nilai kalian. Sudah tahu kan rumus-rumusnya kan? Jadi walaupun kalian hadir 100%, kalau kalian tidak mau belajar, insya Allah saya jamin di limit C sampai E. Ya, insya Allah tapi dijamin. Jadi intinya walaupun hadirnya kalian 100%, tetap harus belajar. Kalau kalian tidak hadir 100%, itu masih ada kemungkinan bisa lulus kalau di limit-nya kalian dan fitnya kalian tinggi. Seperti itu ya. Jadi belajarnya lebih giat lagi. Jadi maksud saya begini, walaupun tidak hadir di kuliah ini kan ada konten saya di YouTube, bisa dilihat, dicatat ulang kembali dan dipelajari sungguh-sungguh, bukannya mencatat. Nah, kembali ke laptop. Jadi dalam mengajukan gugatan ada dua pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat ini, ya, para pihak ini dikenal juga istilah lain. Ada pihak materi dan pihak formil. Jadi baik pihak penggugat maupun pihak tergugat itu dikenal sebagai pihak formil dan pihak material. Ya. Penggugat dan tergugat dinyatakan sebagai pihak material karena pihak penggugat dan tergugat ini memiliki kepentingan langsung dengan perkara yang sedang disengketakan. Jadi ada kepentingan langsungnya ya, kepentingan langsung. Tahu kepentingan langsung? Ya. Ya, bukan kepentingan yang diwakili, bukan kepentingan orang lain, tapi kepentingan dia sendiri. Sehingga dia dinyatakan juga namanya adalah pihak material. Sedangkan mereka berdua, pihak penggugat dan tergugat, dinyatakan sebagai pihak formil juga. Dinyatakan pihak formil karena mereka lah yang melakukan proses peracara. Jadi mereka yang melakukan proses peracara. Mereka hadir di persidangan. Sehingga mereka dianggap sebagai pihak yang formil. Pihak formil. Ada kunci yang kalian harus tahu untuk menentukan mana pihak penggugat dan mana pihak tergugat. Jadi kalau nanti ada rezekinya kalian lulus menjadi advokat, ini kuncinya harus dipegang baik-baik ya. Jadi jangan asal menentukan tergugat. Kalau penggugat gampang sih, gampang. Intinya kalau penggugat itu, kalau kita mengklaim sesuatu hak, ya, dan kita merasa hak itu dikuasai orang lain, terhalang oleh orang lain, maka kita bisa menjadi penggugat. Itu kuncinya. Jadi ketika kalian terganggu oleh orang lain, entah siapa ya, orang lain atau siapalah, bisa saudara, bisa teman ya, maka kalian bisa menjadi penggugat. Contoh, kalian punya sepetak tanah misalnya ya, punya sepetak tanah,
Dalam tanah itu ada kebun misalnya, kalian tidak tinggali. Tiba-tiba suatu saat ada orang masuk, ya, ada orang masuk bikin rumah karena kalian tidak tinggali sehingga mereka bisa masuk. Ya, anggaplah tanah kalian belum dipagari, tapi sudah ada batas-batasnya memang ya. Masuklah di klaim orang, tinggal dalam situ. Setahun kemudian baru kalian tahu, kok ada orang dalam. Kalian suruh keluar, yang di dalam tidak mau keluar mengaku dia beli dari seseorang. Seperti itu. Maka kalian bisa menjadi penggugatnya. Karena itu hak kalian, ya. Haknya kalian. Atau minimalnya kalian punya asumsi bahwa itu hak kalian. Tentu jadi cukup punya asumsi saja bahwa itu haknya kita. Cukup punya asumsi, punya dalil bahwa itu hak kita. Masalah itu betul apa tidak haknya kalian, itu nanti dibuktikan di pengadilan, di persidangan, ya. Itu lain soalnya. Penting kalian cukup merasa bahwa itu haknya kalian diganggu, ya. Masalah kalian punya dasar tidak, nanti terserah di pengadilan nanti. Jadi cukup kalian menyatakan bahwa ada hak di situ, ada hak dari sebidang objek itu yang disengketakan, maka kalian sudah bisa menjadi penggugat. Jadi intinya adalah yang bisa menjadi penggugat adalah orang yang kepentingannya ya barangkali dilanggar. Karena penggugat seperti itu pengertiannya. Jadi minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa penggugat adalah pihak atau orang yang barangkali haknya dilanggar oleh pihak lain. Ya. Nah, penggugat itu bukan cuma orang, tapi subjek hukum. Subjek hukum, ya. Ingat subjek hukum kan? Masih ingat subjek hukum? Subjek hukum ada berapa? Ada dua. Satu siapa? Orang. Ya, kedua badan hukum. Ya. Jadi dalam pengajuan gugatan itu bisa saja orang yang mengajukan, bisa juga badan hukum. Hanya harus dibedakan di sini, ya. Kalau orang yang mengajukan gugatan maka dia menjadi pihak material dan pihak formal. Jadi kalau dia langsung, ya, dia secara langsung mengajukan gugatan untuk kepentingan itu sendiri tidak diwakili, maka dia adalah pihak formal dan pihak material. Tetapi kalau badan hukum, ingat badan hukum benda ya, benda mati. Maka untuk bisa beracara di persidangan maka dia harus diwakili. Diwakili oleh siapa? Tergantung dari ADRT-nya, siapa yang bisa mewakilinya. Apakah direkturnya, ya? Apakah komisionernya? Apakah manajernya? Tergantung dari ADRT-nya. Siapa yang bisa bertindak keluar, yang punya kewenangan untuk keluar. Ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, ketika itu terjadi maka penggugat di sini, ya, itu bertindak bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan yang lain. Misalnya pada hukum tadi, kepentingan perusahaannya. Sehingga penggugat dalam hal ini dia disebut penggugat formal, tetapi bukan penggugat material. Mengapa bukan penggugat material? Karena dia bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia bertindak karena atas nama jabatannya untuk perusahaannya. Nah, sama dengan kalau seorang anak kecil, bocah itu belum boleh melakukan gugatan. Ya, kenapa belum boleh melakukan gugatan? Karena pada bocah belum ada label kecakapan bertindak. Ini perlu dipahami. Ya, kalau kalian menjadi nanti pengacara, jangan asal gugat orang. Ya, banyak teman-teman pengacara itu, walaupun anak kecil digugat juga. Kayak ngirim undangan, kasih bapaknya, kasih juga anaknya undangan. Tidak seperti itu, ya. Jadi yang digugat, baik penggugat maupun tergugat, itu harus sama-sama orang yang sudah cakap bertindak dalam hukum. Nah, siapa tuh orang cakap yang bertindak dalam hukum? Kita harus merujuk kepada KUH Perdata. Di dalam pasal 1330 KUH Perdata, jadi ini rentetannya ya, antara acara perdata dengan hukum perdata ya, material. Ada Safidor? Sudah jam berapa? 1:30. Oh, masih ada 1 jam. Jadi di dalam untuk mengetahui siapa-siapa yang cakap melakukan perbuatan hukum, maka kita lirik masuk di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Di pasal 1330
Ini harus dihafal ya. BW. Nah maksudnya BW. Apa tuh BW kepanjangannya? BW. Apa tuh? BW? Ya? Apa? Apa? Burger. Hamburger. Ayo, siapa ya? BW. Masa lupa di semester 3 saya ajarkan dulu. Ya? Apa? Apa pengucapannya? Bukan wait. Ya. Jadi burger like wet book. Ya. Tulisannya seperti ini, boer. Ya. Boer. Baru ger IJK. Wet book. Ini ejaan bahasa Belanda. Jadi saya ajari sedikit dalam bahasa Belanda itu, tulisan Belanda itu cara mengejanya itu hanya ada dua. Jadi di dalam bahasa Belanda ya, ini saya diajari oleh Profesor Sudita Martokusuma, guru besar saya di UGM. Jadi cara mengeja, kalau OE itu dibaca U, tapi panjang dia U, ya. Kalau IJ, ini IJK dibaca E. Kalian pernah dengar, pernah nonton filmnya Samsung? Ya, kalau bilang nah, belum pernah. Tidak pernah nonton film Samsung. Makanya sering-sering nonton film-film Tempo Joloy. Jadi ini dibaca burger like wet book, ya. Ya. Jadi burger like wet book artinya kitab undang-undang hukum perdata. Nah, jadi ini kalau kalian nanti melihat referensi seperti ini ejaannya, maka bacalah seperti ejaannya, ya. Bacalah saya ajarkan. Jadi bukan boer, bukan juga bor, tapi bur, ya. Ya. Itu ini LICK, jangan dibaca lik tapi lake. Bukan like, lake with book, ya. Artinya kitab undang-undang hukum perdata. Nah, di dalam pasal 1330 itu dijelaskan secara mendetail bahwa dari terjemahannya, ya. Saya baca bukunya terjemahan dari Arsuleti, ya. Beliau menerjemahkan bahwa pasal 1330 itu berbunyi tidak cakap atau tidak boleh melakukan perbuatan hukum adalah, itu jelasnya. Tidak boleh melakukan perbuatan hukum adalah satu, ya, anak saja, jangan tambah bawa umur. Jangan biasakan kasih anak baru tambah kata bawa umur. Kalau anak sudah pasti umurnya di bawah, ya. Tidak tahu di bawah mana, apa di bawah rancangan, di bawah kursi, ya. Anak itu sudah diartikan sebagai orang yang berumur belum dewasa. Itu anak. Bukan anak dalam pengertian biologis. Bukan anak berarti punya orang tua, tidak, ya. Tapi anak dalam pandangan hukum artinya orang yang umurnya di bawah usia kedewasaan. Jadi pertama anak, yang kedua adalah orang yang di bawah pengempuan. Orang yang bawa pengempuan. Ini juga sudah saya jelaskan dulu di hukum perdata, ya. Saya ingat betul karena saya dosennya kalian di hukum perdata. Kemudian ketiga, perempuan-perempuan yang sudah kawin. Nah, di zaman dulu itu perempuan yang sudah kawin walaupun sudah umur sudah peot, itu tetap dianggap tidak cakap melakukan perbuatan. Jadi pasal ini berbunyi, ya, tidak boleh melakukan perbuatan hukum. Tapi tidak boleh melakukan, berarti itu sama tidak cakap. Karena cakap hukum artinya adalah kemampuan melakukan perbuatan hukum. Itu cakap, bukan cakap artinya cakap. Bedakan, ya. Cakap dalam arti hukum sama cakap dalam arti bahasa Indonesia beda. Ya, cakap artinya mampu, punya kemampuan melakukan perbuatan hukum. Nah, kemampuan melakukan perbuatan hukum itu adalah turunan dari label yang kita kenal dengan istilah dewasa. Jadi hanya orang dewasa lah yang dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum atau mampu melakukan perbuatan hukum. Ya. Dari mana dasarnya kok orang dewasa dianggap cakap melakukan perbuatan hukum? Karena orang dewasa itu sudah mampu menyadari luas jauh akibat perbuatannya.
dia dewasa, sehingga dia boleh melakukan perbuatan hukum. Orang melakukan perjanjian sudah tahu, kalau saya melakukan jual beli, saya melakukan penjualan, maka barang saya akan pindah ke orang lain. Jangan seperti anak-anak sudah menjual barangnya, besok diminta lagi barangnya. Berarti dewasa belum dewasa, ya. Makanya anak-anak itu, anak dalam bahasa hukum belum bisa dikatakan dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu luas, termasuk membuat gugatan, itu perbuatan hukum. Ya, melakukan perkawinan juga itu perbuatan hukum. Ya, menjual, membeli itu perbuatan hukum, melakukan perjanjian perbuatan hukum, membuat surat kuasa itu perbuatan hukum. Ini dasarnya. Sehingga nanti ketika kalian membuat satu gugatan, maka jangan menggugat atau jangan menjadikan anak itu sebagai tergugat. Ada beberapa kejadian, ya, mungkin lupa terkadang terlalu berambisi untuk menggugat sehingga walaupun anak dimasukkan sebagai tergugat. Ini tidak boleh. Ya, sudah menggugat orang tuanya, gugat pula anaknya, ya, tidak boleh. Seperti itu ya. Jadi ini kuncinya harus kalian pahami. Jangan sampai anak pun ikut kalian dijadikan sebagai salah seorang tergugat. Nanti diketahui. Tidak ada efeknya kalau anak digugat, ya bisa-bisa ditolak. Bisa-bisa gugatan kalian tidak diterima. Ada pertanyaan sampai ke sini? Tidak ada? Pas pulang. Silakan bertanya bagi yang mau bertanya, karena saya tidak akan berhenti berceramah kalau tidak ada yang menyetop saya. Saya sedang berwaktu supaya materinya ini bisa tuntas. Selama mengajar ini beberapa tahun ini materinya tidak pernah tuntas karena waktunya sedikit. Bisa di sini Pak? Nah, tadi jadi ini kembali kepada pihak-pihak, ya, pihak yang para pihak di dalam pengajuan gugatan. Tidak ada dua pihak, penggugat dan tergugat. Kalau penggugat itu mengajukan gugatan secara sendiri, ya, begitu tergugat, ya, masuk menjadi pihak karena membawa kepentingan sendiri, maka mereka berdua disebut pihak material sekaligus pihak formil. Tetapi kalau bukan kepentingannya yang diikuti, mereka membawa nama perusahaan, maka mereka disebut sebagai pihak formil saja, bukan pihak material. Alasannya sudah jelas tadi, ya. Atau ada yang belum paham apa alasannya? Mengapa dikatakan pihak formil dan pihak material? Sudah jelas, ya? Nah, sudah tadi. Nah, sama kalau seorang orang yang belum dewasa, artinya orang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Tadi anak misalnya, anak ingin melakukan gugatan, maka anak ini, ya, kalau ingin menggugat seseorang, maka tidak boleh dia langsung melakukan gugatan, tapi harus diwakili oleh walinya. Ya, karena anak itu berada di bawah perwalian atau ya. Jadi anak itu, ya, anak ini berada di bawah perwalian. Dia dibawahi oleh lembaga, ya. Kedua, pengampuan. Perwalian, pernah dengar atau ada juga sini kekuasaan orang tua. Yang pengampuan ini bukan cuma anak, ya. Orang dewasa pun bisa dibawa pengampuan. Anak dan dewasa. Saya kilas balik lagi di materi hukum perdata. Tidak apa-apa, ya, nanti saya karena ini nyambung. Supaya jangan salah-salah, jangan nanti yang kalian gugat juga itu orang dewasa tapi di bawah pengampuan. Ya, tidak boleh itu. Jadi anak itu kalau bukan di bawah perwalian, dia di bawah
kekuasaan orang tua. Kadang lihat bagaimana anak supaya dibawa perwalian. Kalau anak itu dibawa perwalian, berarti anak itu tidak punya orang tua, ya kan? Kedua, orang tuanya sudah meninggal dunia, sehingga otomatis dia dibawa perwalian dari keluarga yang terdekat, pamannya kah, bibinya kah. Kalau masih ada orang tuanya, berarti dia berada di bawah kekuasaan orang tua. Seperti itu. Sehingga kalau anak ingin melakukan gugatan, maka dia harus diwakili oleh ini. Kalau bukan walinya, orang tuanya. Seperti itu ya. Atau anak bisa jadi bawa pengampuan. Misalnya anak apa? Anak yang stres. Jadi anak yang stres dan tidak punya wali, dua tidak punya orang tua. Ada kan anak yang terlantar itu. Tapi jarang sih anak yang gitu bawa pengampuan. Biasanya ada yang mau ampuh. Atau orang dewasa. Kalian menggugat orang dewasa, orangnya sudah dewasa betul. Dewasa itu adalah dasar dari kecakapan. Artinya orang yang sudah dewasa itu kemungkinan dia sudah cakap. Kemungkinan. Karena tidak semua orang cakap itu, tidak semua orang dewasa itu menjadi cakap dalam hukum. Ya. Kalau kita kadang dalam istilah sini itu menjadi pekwam, cakap. Pekwam in haid, cakap bertindak dalam hukum. Tidak semua orang dewasa cakap bertindak. Jadi, kalau ingin mengajukan gugatan, lihat dulu. Jangan-jangan yang kadang buat itu orang-orang setengah gila. Ya, kadang waras, kadang tidak. Jangan stresnya tinggi. Atau mungkin orang itu sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai orang yang boros. Maka itu harus yang kalian buat adalah pengakuan. Ya. Jangan orang yang bisa. Nanti akan diwakili oleh kurator. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Intinya dalam menentukan memang menentukan siapa tergugat itu adalah hak prerogatifnya dari si penggugat. Hak prerogatif dari si penggugat. Tapi jangan juga asal-asalan. Jangan asal-asalan. Yang kalian nyatakan sebagai tergugat adalah orang yang langsung berkonflik, yang punya konflik langsung dengan si penggugat, dengan kita sebagai penggugat. Tidak boleh, ya, tidak boleh menggugat orang yang tidak punya hubungan hukum dengan kita. Misalnya kalau kalian gugat karena uang prestasi misalnya, kalian memasukkan gugatan uang prestasi, maka orang yang kalian buat itu haruslah orang yang betul-betul melakukan perjanjian dengan kalian. Misalnya ada orang berutang kepada kalian, anggaplah Hailib ya. Hailib itu meminjamkan uang kepada anggaplah Sinta. Ya, Sinta itu bunga atau kumbang, bunga ya. Ya. Anggaplah Hailib orang kaya, dia meminjamkan uang kepada Sinta. Uangnya dipinjamkan tanpa bunga lagi, jadi meminjamkan 50 juta, kembali juga 50 juta ya, dalam setahun. Misalnya contoh ini ya, setahun berlalu Sinta belum mau membayar, ditagih oleh Hailib, ya hanya senyum-senyum, mungkin senyum itu dan pembayaran kali ya, ya tidak mau. Hailib jengkel, akhirnya Hailib itu menggugat, ya, jengkel, maka Hailib bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Iya. Karena Sinta itu punya adiknya digugat juga, tidak boleh. Ya. Jadi menentukan siapa menjadi tergugat, ya kuncinya adalah lihat apakah betul-betul yang bersangkutan punya atau betul-betul punya kepentingan yang mengganggu kepentingan si penggugat, yang menjadi penghalang atau pengganggu kepentingan si penggugat. Seperti itu. Yang punya langsung hubungan hukum, ya. Jangan karena dia punya adiknya cantik, adiknya digugat juga. Seperti saya ketemu misalnya contoh, ya. Seperti itu. Begitupun dalam gugatan itu adanya tergugat tambahan. Jadi tergugat itu dalam pihak itu memang umumnya ada dua pihak dalam
pengajuan gugatan umumnya ada dua pihak, penggugat dan tergugat. Tetapi sekarang juga ada tambahan turut tergugat. Ini bisa dibedakan, harus dibedakan. Turut tergugat adalah pihak yang sebenarnya tidak pihak yang bukan merupakan pihak yang mengganggu haknya atau menghalang-halangi haknya si penggugat, tetapi turut terlibat, hanya turut terlibat secara tidak langsung, membuat si penggugat itu haknya tidak dapat dilaksanakan, dinikmati. Kalau hak dinikmati ya, kalau kewajiban dilaksanakan. Contoh, saya gambar ya, biasanya kalau yang menggambar kita lebih gampang untuk memahaminya. Ini ada sebidang tanah ini, tanah ya. Tanah ini dijual oleh A ya kepada B. Dijual oleh A kepada B. Otomatis tanah ini ya dikuasai oleh si B karena sudah dibeli oleh B kepada dari A ya. Nah. Tetapi tanah ini juga diklaim. Tanah ini diklaim oleh C. C menyatakan bahwa C lah yang punya tanah itu. Jadi C hanya dia ya. C hanya melihat si B saja. Kok kamu tinggal di sini? Ngapain tinggal di sini? Jawab si B, ini kan punya aku. Dapat dari mana? Aku beli kok dari si A. Nah, si C kalau ingin mendapatkan haknya itu kembali, maka dia akan mengajukan gugatan kepada pengadilan. Mengajukan gugatan kepada pengadilan. Di dalam pasal 118 HIR, apabila ada haknya dilanggar, maka kita mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri. Ya, ingat ini pasal 118 banyak sekali. Salah satunya adalah bahwa kalau gugatannya itu dilayangkan kepada ketua pengadilan negeri. Kalau soal ini, ya. Jadi jangan melayangkan gugatan itu kepada panitera, kepada yang terhormat panitera pengadilan negeri Nikolaka kelas A. Tidak boleh, harus ketuanya. Ya. Atau sosokan kalian tulis kepada yang terhormat ketua majelis hakim pengadilan negeri, tidak boleh. Kamu ada majelisnya, ya sosokan ya. Intinya kalau kalian melayangkan gugatan itu berdasarkan pasal 118 HIR, apalagi HIR itu kepanjangannya, apalagi HIR. Sudah saya jelaskan, sudah saya beritahukan minggu lalu HIR. Ini nama perangkat hukum ini, singkatan. Ya, head harsine identitas rahleme. Ya, kalau itu jangan dibaca rek, lemen agak menghampiri H. Saya hanya mengikuti ucapan lidahnya profesor saya, Profesor Bila kalau mengucap huruf J dalam bahasa Belanda tidak pernah berbunyi keseluruhan, tapi ada hanya rahleme. Dari head harsine Indonesia rahleme. Kalau diterimakan bebas adalah peraturan Indonesia yang diperbarui. Jadi HIR itu tadi 118. Kalau kalian melayangkan gugatan, ya layangkanlah kepada ketua pengadilan negeri. Ya, kalau tanah maka dilayangkan kepada pengadilan negeri yang letak lokasinya satu hukum dengan tanah tersebut. Kalau objeknya benda tak bergerak. Nah kita sambung lagi, jangan begitu karena itu ada sebuah materinya. Jadi kemudian ini C mengklaim, oh itu tanah aku itu, kok kamu bisa ambil? Dari mana? B jawab, pasti jawab. Aku beli si A ini, apa jual beli? Sudah ada. Akhirnya si C ya, karena merasa, ingat, selalu ada bentuk perasaan. Saya dilanggar ini, ada yang ngambil hak saya, maka dia ajukan gugatan ke pengadilan negeri, ya kan? Yang digugat hanya si B. B dia jadikan sebagai
tergugat. Iya, tergugat. Di sini ada kekurangannya, kurang pihak. Mengapa demikian? Karena si B itu kan dia ambil, dia dapat dari si A. Dasarnya penjualan kan, jual beli. Maka seharusnya ada turut tergugat. Jadi ingatlah, ini pesan saya. Kalau nanti kalian menjadi seorang advokat, mudah-mudahan di sini ada advokat, ya. Walaupun di Polaka itu advokat, honor advokatnya tidak begitu banyak, tapi saya harapkan ini menjadi jembatan kalian untuk cari kerja. Jadi kalau selesai ini, selesai nanti S1-nya, ikutlah PKPA di Peradi. Kebetulan saya Peradi, jadi saya suruh ke Peradi, ya. Dan tidak mau suruh yang lain, saya Peradi. Ya, Peradi. Masuk di Peradi, ikut PKPA, ikut ujian. Insya Allah lulus kalau belajar. Sama dengan saya, kalau belajar. Nah, kalau nanti jadi advokat, lihat baik-baik. Kalau ada calon klien datang ke kalian, tanyanya harus panjang lebar. Kalau ya, misalnya kalau dia tergugat, dia mau jadi penggugat, tanya. Tanah itu dikuasai siapa? Tanya lagi, didapatnya dari mana? Itu harus penting. Jadi korek informasi, ya, jangan sampai kayak seperti ini kasusnya, ya. Hanya ditahu bahwa B mau menguasai tanah, sebenarnya pada penguasanya bukan karena masih begitu saja, tapi ada asal jual beli, sehingga orang yang menjual kepada si B tadi itu harus digugat juga, tapi turut tergugat. Bukan tergugat, ya, bukan tergugat satu atau tergugat dua, bukan, tapi terus tergugat. Kenapa? Karena dia ikut secara tidak langsung. Ya, gitu. Mengapa B yang digugat? Karena B yang menguasai tanah itu sekarang. Seperti itu. Dia B yang menguasai tanah itu, sehingga digugat sama, ya. Nah, kalau sudah terbit sertifikat, ini kacau lagi kalau sudah terbit sertifikat. Misalnya ini jual A menjual kepada B, langsung jadi sertifikat. Maka masih lembaga lagi, kita masuk lagi terus tergugat. Ya. Terbit sertifikat, sementara C juga punya sertifikat. Jadi yang mengklaim punya tanah itu punya sertifikat, sementara yang mau digugat itu juga punya sertifikat. Tapi pengakuannya dia beli sertifikat itu dia dapat dari hasil jual beli dengan orang lain, lalu daftarkan di BPN, sehingga di situ tambah lagi turut tergugat. Tidak ada turut tergugat satu, ada turut tergugat dua. Turut tergugat duanya adalah tadi BPN. Apa itu BPN? Badan Pengairan. Apa itu BPN? Ya, masa tidak tahu BPN? BPN apa? Ya, Badan Pengairan. Masa enggak? Aduh, itu BPN sana di dekat Jalan Halu Oleo. Apa? Pertahanan? Pertanahan. Oh iya, Pertanahan Negara. Tadi saya pengairan kok pada bingung semua. Bilang aja salah, Pak. Badan Pertanahan Nasional. Ini mau masuk loh ini. Gitu ya. Ya. Nih, sudah berapa menit Pak? Jam berapa sekarang? Jam 2 lewat. Pantas jam tengah jam mati. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ayolah bertanya sebelum saya tanya nanti di ujian. Jadi itu ya. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Oke, kita mulai lagi.
Jadi itu ya, jadi untuk menjadi penggugat maupun tergugat maka haruslah orang yang cakap bertindak. Tidak boleh kalau tidak cakap bertindak. Ya ini ketentuan ini sudah normatifnya. Pasal 1330. Kalau tidak percaya nanti ketika kalian jadi pengacara silakan tes. Silakan wakili anak. Kalau anak langsung yang memberikan kalian surat kuasa, saya yakin pasti ditolak. Terima. Karena hukumnya seperti itu, tidak boleh seorang anak itu melakukan perbuatan hukum. Atau kalian mendampingi orang gila, bukan cuma orang gila, orang boros juga itu masuk. Orang boros, orang pemarah. Pemboros dan pemarah itu bisa dimintakan oleh keluarganya ke pengadilan supaya dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Bisa, boleh dimintakan. Jadi kalau kalian punya saudara terlalu boros, punya penghasilan tinggi, anggaplah penghasilannya itu per bulan 50 juta, tapi hari ini terima besok habis, itu bisa dinyatakan sebagai pemboros. Bisa kalian rame-rame ikat bawa ke pengadilan, mintakan penetapan supaya ditaruh di bawah pengampuan. Kalau sudah taruh di bawah pengampuan, maka dia akan punya kurator pengampu. Jadi setiap kali dia bertindak, kuratornya yang kasih ini. Kalau ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini ya, catat. Nah kemudian tadi karena ini masih sambung, ini kan kecakapan bertindak itu kan dasarnya adalah dari kedewasaan. Jadi orang baik penggugat maupun tergugat itu harus laki-laki yang sudah cakap bertindak di dalam hukum. Nah, dasarnya cakap bertindak ini ada pada kedewasaan. Sehingga kalian juga harus paham betul kriteria kedewasaan. Kriteria kedewasaan itu berdasarkan umur. Kalau sekarang kita masih berdasarkan umur. Nah, kedewasaan itu sebenarnya kalau perdata kita tidak mengatur kedewasaan. Yang diatur adalah ketidakdewasaan. Ada yang bawa ke awal perdata? Tidak ada. Ada sudah download di HP-nya. Ya, nanti di download ya. Karena sekali-sekali saya suruh buka. Jadi di dalam KUH Perdata di pasal 330, ingat 330. Jadi ini tadi yang dinyatakan tidak cakap bertindak dalam hukum ada pasal 330. Sementara yang dinyatakan tidak dewasa adalah pasal 330. Jadi gampang diingat ya. Ini pasal yang dari S1 sampai sekarang masih saya ingat ini. Karena baku dekat. Saya nebeng ya, sebentar. Nah, kita lihat di dalam pasal 330. Di situ dia terangkan bahwa belum dewasa. Jadi bunyi pasal 330 itu kurang lebih belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun. Ingat kalimatnya. Belum dewasa adalah mereka yang berumur belum genap 21 tahun. Artinya belum sampai 21 tahun. Dan atau belum pernah kawin sebelumnya. Di dalam pasal 330 ini KUH Perdata sebenarnya ada dua kriteria yang mensyaratkan orang dikatakan dewasa. Yang pertama adalah umur. Yang kedua adalah sudah kawin. Tapi kawin di sini maksudnya adalah kawin secara hukum ya. Ya, bukan kawin dalam arti yang penyimpangan, tapi kawin secara hukum. Kawin sungguhan. Bukan kawin-kawinan. Karena hukum kita mengenal istilah kawin, bukan nikah. Kalau walaupun dalam masyarakat kita itu kawin itu dianggap bukan terminologi yang betul untuk manusia. Kawin itu untuk hewan saja itu. Tapi dalam hukum kita justru kawin digunakan, bukan nikah.
Jadi ada kriteria sebenarnya, tapi dalam prakteknya ini satu yang diambil hukum. Walaupun ada hanya umur sebenarnya dilihat. Coba deh kalau orang mau kawin. Sekarang kalau orang mau kawin itu harus dewasa dulu. Padahal sebenarnya di sini di dalam pasal 330 ini dia mengaku sebenarnya bahwa ada kedewasaan itu yang tidak dipatut dari umur, tapi dari sudah kawin juga kawin. Artinya apa? Kalau dia kawin di bawah umur 21 tahun, berarti dia dianggap sudah dewasa karena sudah kawin tadi. Tapi di dalam prakteknya justru kalau belum dianggap belum dewasa mah belum boleh kawin. Ini 330 ya. Jadi dia berbunyi belum dewasa. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu kalau kita mau tahu umur dewasa itu berapa? Karena pasal 330 ini KUH Perdata dia hanya menyatakan belum dewasa. Berarti ini substansinya adalah bercerita atau menerangkan tentang belum dewasanya orang. Nah, kalau kita mau cari pengertian dewasa, maka yang mana kita ambil? Maka kita menggunakan interpretasi. Kalian sudah pelajari kan? Interpretasi sudah apa? Apa itu interpretasi nama lainnya? Ayo. Interpretasi padanan katanya apa? Interpretasi. Bukan interpretasi, tapi interpretasi. Artinya penafsiran. Ya, dari bahasa Inggris interpretation. Penafsiran atau menafsirkan. Jadi kita harus menafsirkan bunyi pasal ini. Kalau kita tanya, lalu dewasa itu kapan? Tinggal kita balik saja nama kita gunakan penafsiran a contrario. Jadi bunyi kalimatnya dalam undang-undang itu kita balik. Kita balik. Kalau dia berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 20 tahun ya, atau belum pernah kawin. Maka kalau kita kasih pengertian dewasa, kita balik ke kalimatnya. Dewasa adalah mereka yang sudah berumur genap 21 tahun dan atau sudah pernah kawin. Jadi dua kriteria, umurnya 21 tahun dan yang kedua adalah sudah pernah kawin. Ada Pak Bos lewat. Ini gara-gara Pak Jum melirik Pak jadi grogi saya punya mahasiswa. Seperti itu ya. Jadi ada dua kriteria umur dan sudah kawin. Berarti orang kalau sudah kawin itu itu apa ya? Kalau tadi kan 21 itu umur ya. Nah, kalau sudah kawin itu merujuk kepada situasi apa itu? Situasi apa? Manusia apa? Psikologi. Jadi kedewasaan itu juga ditentukan oleh psikologi. Ini undang-undang mengakui ini. Kita undang-undang hukum perdata mengakui. Jadi kemungkinan ada orang belum sampai 21 tahun tetapi sudah dewasa. Kalau kita masuk hukum adatnya kita ini secara umum sama. Dewasa itu orang kalau lelaki sudah punya sini apa di lehernya ini? Sudah berubah suaranya, ya. Yang dulunya suara imut-imut, mendengar orang dia tidak punya itu berubah suara jadi suara tong, suara bass, seperti itu. Atau laki-laki sudah pernah melakukan hubungan badan, tapi dalam mimpi basah. Kita kan berhubungan toh. Ini belum pernah sini yang kumbang-kumbangnya nih kan. Dalam mimpi. Ya. Kalau sudah pernah kedua-duanya, mimpi dan nyata, ada syirik toh.
Itu kedewasaan. Kalau perempuan apa? Kalau adatnya kita, hai, sudah ganti oli, ya, ya, sudah ganti oli dan sudah pernah menggunakan roti, ya, roti yang bisa dimakan itu, tapi roti yang dijadikan sebagai ya bantalan saja, bantalan dan peresap supaya kemana-mana itu olinya. Itu sudah dewasa dalam hukum adat kita. Begitupun dalam hukum Islam juga seperti itu. Itu psikologi semua. Jadi sebenarnya apanya lagi kalau kesana, karena ini jadi seperti saya ini ketika bertindak. Saya salah satu mahasiswa doktoral yang mengkaji ini dan tidak sejalan sepenuhnya dengan umur itu. Kalau dikatakan dewasa, saya punya pandangan bahwa dewasa itu selain umur ada juga yang faktor lain yang mempengaruhi, faktor psikologi. Jadi ada semacam pembudayaan. Kalau anak itu biasa melihat adegan-adegan panas, itu dia cepat dewasa. Anak bergaul dengan orang dewasa sekelilingnya, sering mendengar ucapan-ucapan dewasa, dia akan cepat dewasa. Itu seperti anak saya itu masih belum masuk TK, tapi dia sudah lagunya cita-citaan. Saya juga heran itu. Saya putarkan lagu balonku ada 5. Dia bilang, oh itu bukan lagunya saya, bukan lagu saya itu. Lagunya orang lain katanya. Ternyata dia punya lagu-lagu sendiri, lagu cinta yang saya tidak bisa lakukan. Ya, lagu patah hati malah dilakukan, bahaya. Kemungkinan kalau anak seperti itu, ini pengalaman saja. Anak yang dari kecil sudah tahu lagu-lagu percintaan, itu kemungkinan ketika dia menginjak remaja, itu tidak lama waktunya dia dewasa. Dia lebih cepat mau nak kawin daripada mau kuliah, mau kerja. Cepat kawin. Seperti itu. Jadi kedewasaan itu ini cuma gambaran buat kalian ya. Jangan selalu terpatok kepada umur, walaupun undang-undang kita umur yang dipakai. Tapi kita harus berpikir luas lah, ya. Berpikir jauh ke luas. Kita jangan menutup diri dia menyatakan bahwa kalau belum sampai 21 tahun itu belum dewasa. Jangan membohongi diri sendiri. Jadi dewasa itu ya walaupun belum sampai segitu mungkin ya, kalau memang sudah waktunya dipengaruhi oleh keadaan juga, pergaulan sosialnya, ya, itu bisa memutus psikologi semua, kejiwaannya berkembang lebih cepat, akhirnya dia dewasa. Ini kalau dalam KUH Perdata ya, tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ini Undang-Undang Perlindungan Anak sudah tidak lagi menggunakan psikologi, tapi semata-mata umur. Di situ dijelaskan bahwa anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Kalau kita mau cari, ingat anak lawannya apa? Anak lawannya dalam apa? Dalam terminologi hukum, anak itu berlawan dengan apa? Lawan katanya apa anak? Dewasa. Bukan orang tua, dewasa. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Jadi kalau kita mau definisikan dewasa, maka tinggal kita gunakan lagi interpretasi a contrario. Jadi membalik kalimatnya itu. Yang tadi negatif kita rubah menjadi positif. Maka dewasa adalah mereka yang sudah berumur 18 tahun. Ini menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi dewasa sekarang itu 18 tahun loh. Bukan lagi 21 tahun. Jadi lebih cepat lagi. Tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan, tapi di pendapat saya ya, di dalam Undang-Undang Perkawinan yang apalagi yang sudah diperbarui, Undang-Undang Perkawinan terbaru yang merubah perubahan dari Undang-Undang 1 tahun 74, tapi ini satu pasal dirubah. Di situ diterangkan bahwa syarat untuk melakukan perkawinan adalah pria berumur
19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun. Kedua-duanya berumur 19 tahun. Yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu masih membedakan. Kalau syarat umur untuk kawin bagi pria itu adalah 19 tahun, sedangkan syarat umur kawin untuk perempuan adalah 16 tahun. Ini ada pengakuan di undang-undang sebelumnya bahwa perempuan itu lebih cepat dewasa. Ya toh? Lebih cepat dewasa perempuan. Ya, tapi di undang-undang yang baru ini dia mematok bahwa umur untuk kawin itu adalah 19 tahun baik pria maupun perempuan. Nah, pematokan atau penentuan umur kawin ini itu sama dengan penetapan atau penentuan kedewasaan. Ingat, hanya orang dewasalah yang boleh melakukan perbuatan hukum. Kawin itu masuk perbuatan hukum atau bukan? Tentu jawabannya iya, Pak, masuk perbuatan hukum. Kawin itu perbuatan hukum. Sehingga kalau umur 19 tahun orang sudah boleh kawin, berarti orang sudah boleh dibolehkan melakukan perbuatan hukum. Kalau dia sudah dibolehkan melakukan perbuatan hukum, maka dia sudah menjadi dewasa. Seperti itu. Ya, kalau perkawinan di bawah umur belum dewasa namanya. Sah. Karena secara agama dia sah. Tergantung agamanya. Karena di pasal 2 ayat 1 itu berbunyi perkawinan yang sah jika dilakukan menurut agamanya. Ya, dari masing-masing mempelai. Jadi tergantung agamanya. Dan dalam hukum Islam, agama Islam itu dia mematok, ya. Ya. Syarat dan rukun kawin itu tidak pada pendaftaran. Jadi pendaftaran tidak menjadi syarat sah perkawinan dalam hukum Islam. Sudah cukup 2:30 ya? Udah sampai 2:30. Kebetulan saya ada kegiatan juga ya. Kegiatan berbuka puasa. Nah, banyak. Ya. Bukan saya yang nganu, tapi saya antar sana sini. Ya. Antar sana sini nunya. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan libur ya? Ya, kita lanjutkan saja minggu depannya lagi. Insyaallah minggu depannya kita bisa masuk 2 jam penuh ya. Tapi tolong lain kali bertanya supaya melebar pembahasannya. Baiklah, demikianlah kegiatan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.